Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun, pokoknya ya sudahlah teman-teman, kita asikin saja. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan sambil rileks, dan Kang Asik akan membahas teori upload video korelasi dengan kuantitas dan kualitas video kita. Bagaimana teman-teman? Kalau kita lanjutkan saja di halaman berikutnya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan, tapi rileks saja ya, santai saja, karena Kang Asik ini mau berangkat kerja, jadi istirahat dulu sejenak. Jadi gini teman-teman, pernahkah teman-teman ketika membuka YouTube kemudian membaca atau mendengar kalimat seperti ini? Misalnya nih, yang pertama ya, pantesan channelmu sepi karena tidak setting ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lakukan hal ini bagi YouTuber pemula, seperti itu. Kemudian yang ketiga, inilah kesalahan YouTuber pemula yang fatal. Kemudian yang keempat, jangan share seperti ini kecuali channelmu ingin hancur. Dan yang kelima, hati-hati kunjungan antar sesama YouTuber pemula merusak traffic, katanya begitu. Yang keenam adalah dan lain-lain, tentunya kalimat-kalimat yang sebenarnya sudah sangat menjenuhkan untuk YouTuber pemula. Kalau dipikir-pikir, kalimat-kalimat seperti itu atau judul-judul konten video seperti itu rasanya nggak ada yang nyaman ya teman-teman, khususnya bagi YouTuber pemula. Ada perubahan baru di YouTube, rame bahas tentang yang rame itu. Kadang sesuatu aja baru diumumkan oleh YouTube, misalnya tentang kebijakan yang baru, yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang bisa monet. Wah, rame juga bahas tentang kebijakan baru itu. Dan biasanya teman-teman yang sering Kang Asik temukan jadi pasti kalimatnya begini, berbahagialah bagi YouTuber pemula dengan kebijakan baru, katanya. Semua bisa cepat monet dan cepat menghasilkan. Jangan pantang menyerah, ini kesempatan baru. Ngomong itu gampang banget ya. Emang di Indonesia kebijakan baru itu sudah diberlakukan apa belum? Walaupun memang kebijakan baru itu sudah diluncurkan, tapi buat apa kalau yang diberikan atas monet itu hanya tentang super thanks, super chat, sementara iklan belum diberikan. Yang namanya super chat, super thanks itu akan diberikan oleh penonton apabila penonton merasa puas, penonton merasa simpati, penonton merasa terwakili, dan penonton merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dari konten itu. Berarti itu konten video yang dinamakan bagus dan menarik menurut subscribernya ataupun penontonnya. Lah, kalau konten kitanya tidak menarik, mau apa yang kita dapatkan? Jadi kalau kata Kang Asik sih ya, tidak usah tergesa-gesa ngejar-ngejar 500 sub dan 3000 jam tayang tersebut. Ini kalau kata Kang Asik, tanggunglah. Ini adalah trik marketing agar kita termotivasi. Tapi teman-teman, itu juga ya bagus juga sih, trik YouTube yang sangat jitu. Jadi alangkah lebih baiknya dari hal tadi adalah kita mempunyai stok konten video yang banyak, uploadnya secara konsisten, isi videonya terencana, terstruktur, editorial dan retorikanya menarik, kemudian temanya banyak diminati oleh penonton. Yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu seperti bonus teman-teman. Mengapa disebut bonus Kang Asik? Karena kepuasan dari mereka lah yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kita itu dapatkan. Jadi teman-teman, makanya jangan heran apabila ada suatu channel konten video sedikit tapi subscribernya sudah banyak dan sudah monetisasi pula. Kalau Kang Asik perhatikan, channel seperti ini memang dalam pembuatan videonya tidak asal jadi ya. Editingnya sangat menarik,
tapi tidak berlebihan. Konten kreatornya komunikatif dan ramah pula. Setelah diperhatikan, memang temanya satu niche atau satu tema, serta durasi videonya di atas 10 menit. Isi materinya kalau kata bahasa dunia YouTube adalah daging semua. Jadi sudah dipastikan kalau channel seperti ini akan mendapat rekomendasi YouTube yang sangat tinggi, fitur jelajah yang memuaskan, dan alhasil penghasilan dari konten per videonya pun akan sangat tinggi teman-teman. Karena pihak pengiklan sangat leluasa untuk menyimpan iklannya dalam konten video yang ramai pengunjung, serta didukung dengan videonya berdurasi panjang tersebut. Berbeda dengan keadaan YouTuber pemula yang tidak pernah berpikir panjang. Sebab ada di antaranya yang berpikiran instan doang teman-teman. Bahwa yang penting kita sampai saja dulu di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semua tutorial dilahap dengan hawa nafsu dan ambisius. Kang Asik tidak akan menyatakan di sini adalah salah tentang yang namanya teori upload video. Justru sebenarnya teori upload video itu baik dan sebenar-benarnya mengarahkan dan memperkenalkan video kita serta mengkaitkannya dengan konten video yang lainnya yang satu tema dengan konten video kita. Sehingga apabila ngupload videonya mengikuti sesuai arahan yang memberikan petunjuknya, itu dijamin akan mendapatkan rekomendasi yang bagus dari YouTube. Tapi ini harus diingat teman-teman, keadaan sebaliknya akan terjadi apabila teori upload video dilakukan di luar rekomendasi para pengarahnya yang berpengalaman. Karena kalau kita salah mengikuti dari tutorial yang hanya tujuannya adalah merekrut penonton dengan iming-iming yang menjanjikan percepatan kenaikan jam tayang yang cepat, ini harus kita pertanyakan. Sebab hal ini hanya akan melahirkan tindakan spam saja. Kalau sudah spam, wah, urusannya berabe teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus super hati-hati ketika mengikuti tutorial yang memberikan teori upload video dengan seksama. Karena yang Kang Asik perhatikan, tutor berpengalaman yang menyampaikan tentang teori upload video ini tidak banyak. Makanya silakan oleh teman-teman perhatikan, kemudian simak dengan seksama dan baru ikuti langkahnya. Selain itu teman-teman, apabila teori upload video kita benar-benar mengikuti tutor dan tutorialnya yang berpengalaman, dan memang mereka adalah telah melakukan riset yang bertahun-tahun serta membuahkan hasil ratusan channel yang telah sukses sampai dimonetisasi. Di sini selain kita harus siap-siap menerima kegagalan dari teori upload video, ada hal yang sama harus kita persiapkan pula bagaimanapun apabila kita menghadapi kesuksesan dari teori upload video itu. Sebab nih teman-teman, teori upload video itu kesuksesannya akan membuat YouTube merekomendasikan video kita khususnya kepada channel orang lain yang satu tema atau satu niche dengan kita. Itu keuntungannya. Setelah YouTube merekomendasikan video kita ke channel orang lain dan tersebar secara cepat seiring dengan usaha yang telah kita lakukan melalui teori upload video tadi, maka tentu konten video kita akan banyak dilihat orang teman-teman. Ketika konten video kita banyak dilihat dan ditonton orang, maka hasilnya akan ada dua posisi yang melahirkan dua pertanyaan pula yang sangat berlawanan. Antara lain, satu, apakah video kita akan semakin melejit popularitasnya? Yang kedua, apakah video kita akan semakin sepi penontonnya? Jawabannya nih teman-teman sangat sederhana sekali. Sebab hal ini yang akan menjadi tolak ukur yang sebenarnya adalah bukan bagaimana kita piawai dan pandainya dalam mengupload video. Akan tetapi
bagaimana piawai dan pandainya kita membuat dan menyuguhkan konten video untuk penonton yang menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. Jadi sebetulnya percuma saja Teori Upload Video berhasil menciptakan rekomendasi video YouTube apabila konten video kitanya tidak berbobot. Sebab rekomendasi YouTube akan semakin berangsur surut dan berangsur naik seiring dengan minat penonton atas kuantitas dan kualitas konten video kita. Maka untuk itu, Kang Asik mengajak kepada teman-teman semua, boleh saja kita mempelajari teori upload video, kemudian mengaplikasikannya ke dalam channel kesayangan kita. Akan tetapi jangan pernah melupakan untuk menciptakan dan membangun konten video kita lebih profesional lagi. Oke? Terima kasih telah menonton dan tentu berjumpa kembali di video berikutnya. Saya Kang Asik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.